balik lagi nih. Kita akan membahas film horor yang berjudul Ellie yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang seorang anak laki-laki pengidap penyakit merapukan tubuh, sedang dirawat inap di klinik isolasi demi menjalani eksperimental, ditemani orang tuanya yang nyaris putus asa. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang anak yang bermimpi sedang bermain di luar rumah dan menghirup udara segar. Namun tak lama dia merasa kulitnya panas bagai tersengat api. Saat terbangun, ibunya menenangkannya. Dia berjanji kalau Ellie akan sembuh. Sejak kecil, Ellie divonis mengidap penyakit langka yang membuatnya tidak bisa lagi beraktivitas di luar ruangan secara bebas. Kulitnya akan terbakar dan mengalami sesak nafas hebat jika bepergian tanpa menggunakan pakaian pelindung khusus yang menyerupai astronot. Saat keluar dari motel, orang-orang di sekitar mengejek Ellie dan mengganggunya menggunakan petasan yang membuatnya panik dan terjatuh. Rose dan Paul dengan cepat membantu putranya dan pergi dari sana. Mereka membawa Ellie ke Dr. Horan setelah mendapat informasi kalau dokter tersebut bisa mengobati segala macam penyakit. Berlokasi di tempat terpencil dan dari luar tampak seperti bangunan kuno. Namun di dalamnya semua fasilitas tersedia secara modern. Dr. Horan memperkenalkan dua perawatnya dan mengantar mereka ke kamar. Di sini Ellie bertanya berapa lama perawatan yang dia butuhkan. Sambil jalan, Dr. Horan menjelaskan tahapan yang Ellie butuhkan. You don't need to be. I will make you better. Saat tiba di kamar, Ellie melepas pakaian astronotnya dan memeluk orang tuanya. Dia juga mandi dengan bebas tanpa perlu khawatir. Namun tak berselang lama, Ellie melihat nafas seseorang di balik jendela. Karena takut, dia lari ke kamar orang tuanya dan tidur di sana. Paginya, Dr. Horan menjelaskan kalau mimpi buruk merupakan bagian efek samping dari obat yang dia minum dan itu sangat normal. Sebelum menjalani terapi, seorang perawat mengambil fotonya. Ellie sempat bertanya untuk apa foto tersebut, namun dia tidak mendapat jawaban. Do you know what happened to the boy who asked too many questions? Saat terapi, dokter menjelaskan kalau dia akan menyuntikkan virus modifikasi untuk memperbaiki gen yang rusak dan mengatur ulang sistem kekebalan tubuhnya. So, I want you to count back from 100. Sebelum pingsan, Ellie melihat sesuatu yang aneh di pantulan kursi. Saat sadar, kedua tangan dan kakinya telah terikat. Ellie merasa sangat kesakitan. Dia meminta dokter melepaskannya, namun mereka mengatakan itu pengaruh obat yang sedang bekerja. Di jendela kamar, Ellie melihat seorang gadis. Dia pun bergegas turun menemuinya. Ellie masuk di salah satu ruangan dan berbicara dengan gadis tersebut melalui dinding kaca. Gadis ini memperkenalkan dirinya. Dia tinggal di ujung jalan. Ellie mengatakan kalau dia suka sulap, namun saat ingin menunjukkannya, Haley malah mengatakan akan menunjukkan trik sungguhan. Dia berbalik dan api berada di tangannya. I used to be scared of fire. Then I learned how to master it. Saat Haley ingin pergi, Ellie menghalanginya. Dia mengatakan akan meminta izin orang tuanya agar membiarkannya masuk. Namun gadis ini menolak. Dia menjelaskan kalau ada sesuatu yang janggal di tempat tersebut. Lagi pula wanita yang mengelola tempat itu tidak menyukainya, begitupun sebaliknya. The woman that runs this place, she doesn't like me. Saat ingin kembali ke kamar, Ellie merasakan ada sesuatu. Dia melihat sosok anak perempuan. Yang tak lama anak perempuan itu mengejarnya. Ellie juga melihat bayangan mengerikan di tirai sebelum ayahnya muncul. Paul melarang Ellie berkeliaran sendirian. Saat makan malam, dia menceritakan kejadian yang dia alami. Ellie mengatakan ada pasien lain di sana. Rose menenangkan Ellie. Dia mengatakan tidak ada anak lain di tempat tersebut. Respect for you. That must be so overwhelming. Di kamar, Ellie melihat seseorang di belakang tirai. Dia melihatnya melalui cermin lemari yang terbuka sendiri. Saat Ellie menyenter ke arah tirai, dia tidak melihat kaki. Meski takut, dia berusaha memberanikan diri dan membuka tirai tersebut, yang ternyata tidak ada siapapun di sana. Ellie lalu mencoba menulis nama di jendela. Yang tak lama, tulisan namanya berganti, jadi bohong. Di sini Ellie kembali melihat anak kecil dengan banyak luka melalui cermin dan tangan keluar melalui lemari untuk meraihnya. Tak lama kemudian orang tuanya muncul menenangkannya. Dr. Horan menjelaskan kalau itu pengaruh obat.
Rose memintanya mengurangi dosis obatnya, namun Paul melarangnya. Dia mengatakan kalau mereka telah mempertaruhkan semuanya untuk ke sana. Dr. Horan mengatakan kalau dia tidak menutupi apapun. Kondisi Ellie akan bertambah buruk sebelum membaik. Eli's gonna get worse before he gets better. Paginya, Ellie menjalani prosedur kedua. Perawat memasang semua alat, dan saat dokter menyuntikkan sesuatu, Ellie kembali merasakan kepanasan dan tubuhnya memerah. Dokter menjelaskan kalau memang harus seperti itu. This is supposed to happen. Saat makan malam, Ellie mengatakan kalau ada yang janggal pada Dr. Horan. Dia membuatnya semakin buruk. Paul menyuruh Ellie untuk memilih, ingin pergi dari sana dan sakit selamanya atau tetap di sana dan pulih. Ellie memilih untuk tetap di sana. Stay and get better. Di kamar, dia kembali melihat sosok pasien mendekatinya, yang membuatnya bersembunyi dalam lemari. Ellie berteriak memanggil orang tuanya. Ellie keluar dari lemari yang sudah terjatuh dan penuh dengan coretan. Tak lama berselang, Paul, Rose, dan Dr. Horan datang. Ellie menjelaskan kalau itu bukan perbuatannya, namun tidak ada yang percaya padanya. No one believes me! Scene berikutnya diperlihatkan Haley kembali menemui Ellie. Di sini Ellie menceritakan apa yang dia alami. Haley mengatakan kalau pasien sebelumnya juga mengatakan hal yang sama. Dia melihat hantu yang semakin hari sosok itu semakin jelas. Dia tidak lagi melihatnya setelah Perry menjalani prosedur ketiga. Kid who stayed here before you, he said the same thing. Mendengar hal itu, Ellie memutuskan pergi dari sana. Dia bergegas menemui Paul dan Rose, namun beberapa hantu menyeretnya keluar. Tepat sebelum pintu terbuka lebar, Dr. Horan datang dan membawanya masuk. Ellie menyebut nama Perry dan mengatakan kalau Dr. Horan pembohong. Lie! You're a liar! Rose mendatangi putranya. Dia menjelaskan kalau yang Ellie lihat itu tidak nyata. Itu hanyalah efek obat pada pikiran. Dan itu akan segera berakhir. Dia menyuruh putranya minum obat dan tidur. Saat Rose pergi, Ellie memuntahkan obatnya. Dia melihat tulisan di lemari bisa menjadi angka berupa kode. Di tempat lain diperlihatkan Dr. Horan membakar baju pelindung Ellie. Next, saat Haley kembali menemui Ellie menceritakan kalau hantu menyeretnya keluar. Entah mereka ingin membunuhnya atau menyuruhnya pergi. Dia juga menulis lie di jendela dan pintu lemari, yang kalau dibaca terbalik menjadi sebuah angka, 317. Ellie merasa kalau mereka berusaha memberitahunya sesuatu. Ellie mengatakan kalau itu seperti sebuah kode pintu. Ooh, more like a secret code to a secret door. Tengah malam, Ellie melancarkan aksinya. Dia memasukkan sandi itu di pintu medis, dan benar saja pintunya langsung terbuka. Ellie masuk dan memeriksa setiap pintu. Di ruang perawatan, Ellie melihat sebuah pintu dan masuk ke sana. Dia melihat beberapa berkas di laci. Beralih pada Rose dan Paul. Rose meminta suaminya mengatakan apa yang dia bicarakan dengan Dr. Horan sebelumnya. Paul menjelaskan kalau dokter memberitahunya kalau setiap prosedur ada resiko. Dan reaksi Ellie buruk terhadap prosedur yang terakhir. Ada kemungkinan dia tidak sembuh. Why would you lie to me about that? Rose tidak mengerti apa yang dia dengar dari Paul sebelumnya kalau Dr. Horan menyembuhkan semua pasiennya, dan itu juga yang dia katakan pada putranya. Perdebatan mereka membangunkan Dr. Horan. Kembali pada Ellie yang mencoba membuka lemari lewat trik yang dia pelajari di buku. Dia menemukan berkasnya dan berkas anak-anak sebelumnya. Dia juga melihat berkas Perry yang meninggal pada prosedur ketiga. Sama seperti Perry, anak yang lain juga memburuk setelah prosedur kedua dan tewas pada prosedur ketiga. Perawat yang mendengar suara masuk ke sana. Ellie berhasil lari pada sisi pintu yang lain. Dia berlari menemui orang tuanya. Ellie menceritakan pada Paul kalau tak seorang pun dari pasien Dr. Horan yang berhasil melewati prosedur ketiga. Paul menyuruhnya duduk di sampingnya. Dia memeluk Ellie dan menyuntiknya. Tak lama setelahnya, perawat dan Dr. Horan membawanya ke ruang pemeriksaan. Sebelum sampai di ruangan tersebut, mereka melihat mobil terbakar. Ellie mengambil kesempatan itu untuk kabur. Dia masuk dan mencari arsip yang tadi dilihatnya. Namun arsip itu sudah tidak ada di sana. You experimented on them and then you murdered! Ellie memberitahu Rose kalau Dr. Horan bereksperimen dan membunuh semua pasiennya. Namun pasien itu masih ada di sana. Karena tidak ada yang mendengarnya, Ellie kembali kabur. Dia masuk ke kamar Dr. Horan. Di sini dia melihat foto dokter tersebut dan dua perawatnya menggunakan baju biarawati. Ellie juga masuk ke ruangan rahasia yang ada di kamar. Saat ingin memeriksa di sekitar, Dr. Horan beserta orang tuanya datang menguncinya di sana. We have to. He knows.
Di ruangan ini, Ellie menyadari kalau dia sebenarnya tidak sakit. Mendengar anaknya terus berteriak, Rose pergi menemuinya. Dia menjelaskan kalau Ellie sebenarnya tidak alergi dunia luar. Rose melakukannya untuk melindunginya. Dia berjanji akan menjelaskan semuanya setelah Ellie menjalani prosedur ketiga. I promise you, I will explain everything. Ellie yang mendengar semuanya berpura-pura pingsan agar sang ibu membuka pintunya. Dia memukul kepala Rose lalu berlari keluar. Paul dan yang lainnya mengejar Ellie. Di ruangan yang sering dia datangi untuk berbicara dengan Haley, gadis tersebut sudah ada di sana. Ellie berusaha memecahkan kaca namun gagal. Yes, you can! You're so much stronger than the others. Saat Paul membawa Ellie, Haley menyuruhnya untuk tidak takut karena merekalah yang ketakutan. Beralih pada Rose. Di ruangan tersebut, dia menemukan 3 mayat anak kecil. Paul menyuruh Dr. Horan bergegas melakukan prosedur ketiga. Namun Rose menodongkan pisau padanya. Rose, what are you doing? Dia mengatakan kalau Dr. Horan memang ingin membunuh putranya. Dia melihat beberapa mayat anak kecil. Meski Dr. Horan menjelaskan dia tetap ingin membawa Ellie pergi dari sana. Namun Paul tetap menyuruh Dr. Horan menyelamatkan putranya. Sam. Di sini Dr. Horan menjelaskan pada Ellie kalau penyakitnya tidak datang dari luar, melainkan dari dalam. Berbeda dengan 2 prosedur sebelumnya, di sini Dr. Horan dan perawatnya melakukan pengusiran setan pada Ellie. Dia menaburkan air suci di tubuh Ellie yang membuatnya berteriak kesakitan. Karena teriakan Ellie, semua lampu menjadi pecah. Dr. Horan mengambil belati dan ingin menusuknya, tapi gagal. Ellie malah membuatnya menusuk dirinya sendiri. Saat Ellie berhasil melepas ikatannya, Dr. Horan dan 2 perawatnya berusaha kabur dari sana. Namun Ellie menahannya. Dia membuat mereka mengelilinginya seperti tanda salib yang terbalik. To make you feel better. Ellie bertanya pada Rose apa yang dia dan Dr. Horan masukkan pada tubuhnya. Dia mengatakan kalau Dr. Horan memberinya air suci. Rose menjelaskan kalau dia putranya. Dia berdoa setiap hari untuk mendapatkannya. Ayah Ellie memberikan yang dia inginkan. Dia mengatakan kalau Ellie tidak akan sepertinya, namun iblis selalu berbohong. Dia meminta maaf pada putranya. Ellie pun berjalan keluar dari sana, diikuti Rose di belakangnya. Film diakhiri dengan diperlihatkan Haley yang telah menunggunya di luar. Haley mengatakan kalau dia yakin kalau Ellie lebih kuat dibanding saudara tirinya yang lain. Dia baru mengatakannya karena ayahnya melarang mereka untuk saling membebaskan. Haley dan Ellie pun pergi menemui ayah mereka. Haley meminta Rose membawa mobil. Make a wish. Yap, itu tadi alur cerita dari film Ellie. Buat kalian yang suka film dengan genre horror misteri, film ini wajib kalian tonton. Oke deh kak, mungkin segitu dulu dari Story of Movie. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.